Ya nggak apa-apa. Jadi meskipun mereknya apapun, nggak masalah. masalah. Masalahnya kan kalaupun kita mau milih-milih mau yang mana kan nggak ada sekarang di Indonesia kan baru ada yang ini. Jadi ya menurut aku sih bagus-bagus aja. Bagus gitu. aja. Ini. Kartu vaksinasi. Jadi ini tanda bukti. Tanda bukti ya. Kamu punya kenapa begini? Kamu bayar setengah harga ya? Makanya gue agak kecewa sih. Kalau aku dapat SMS, aku lihat udah terdaftar, tapi aku belum dapat jadwal kayak gitu. Hai Yutis, jadi balik lagi di Podcaster karena kita senang banget hari ini karena kita berdua sudah vaksin COVID-19. Kita lebih cerita-cerita kali ya hari ini. Iya, dan ini buktinya guys. Buktinya, kalau gua udah divaksin, Dr. David juga udah divaksin ya, Dok ya? Kenapa kok beda? Jadi kita senang banget karena seluruh keluarga besar dari Yutologi ini udah dapat vaksin COVID-19. Nah, cuman kemarin waktu gue posting, banyak banget yang nanya-nanya nih. Dok, kok gue nggak ada yang nanya? Oh iya, kan lu baru hari ini. Oh iya. Gue kan kemarin posting terus banyak yang nanya-nanya, kok berani sih, rasanya gimana, terus satu hari setelahnya tuh gimana gitu. Terus jadi kita ngobrol aja. Jadi buat banyak yang nanya dan daripada penasaran karena kita kan udah divaksin nih, jadi nanti kita akan cerita-cerita kayak gimana nya. Oke. Jadi bermula dari kita ada ketakutan untuk vaksin gitu kan, tapi karena Bapak Presiden kita Jokowi ya Dok ya ternyata memang udah divaksin juga, jadi akhirnya kita memberanikan diri vaksin juga. Sebenarnya aku juga udah daftar sih yang di website itu kan, daftar sendiri karena kan waktu itu kan belum dihubungin atau apa. Oh, aku dapat SMS. Aku nggak dapat, jadi masukin nick di website apa ya kemarin itu kan ada tuh, nggak terdaftar sampai sekarang nggak ada terdaftar. Ternyata memang mungkin masih banyak yang masih belum jelas ininya kali ya, apa database-nya atau apa gitu. Kalau aku dapat SMS, aku lihat udah terdaftar tapi aku belum dapat jadwal kayak gitu. Nah, untungnya Bapak Direktur kita di Yutologi ini cukup proaktif ya. Jadi kemarin tuh Dinkes apa dari itu sih? Jadi ternyata di Kebayoran Lama ini jadi kayak ada grup dokternya lah intinya gitu. Jadi ada Bapak Puskesmasnya juga. Thank you Bapak Jabar Agung, jadi Puskesmas Kebayoran Lama. Jadi dia ngasih Dok, jadi dia kayak itu Puskesmas Kebayoran Lama kayak gitu. Jadi dia kayak nih isi data pegawai lu semuanya di data gitu kan. Jadi tinggal kita kirim aja ke sana, nanti dari Dinkesnya nanti yang kasih mana yang bisa divaksin, vaksin. Jadi ternyata aku juga di grup banyak dokter-dokter yang antusias mau vaksin, ternyata memang belum terdaftar. Dan untungnya dari Bapak Puskes Jakarta Selatan tuh banyak bantu ya, akhirnya langsung dan ternyata gampang. Nah kemarin akhirnya kita rame-rame datang ke puskesmas, simple banget, cepat banget dan sangat dibantu ya. Kita cuman ada kemarin kayak monitor untuk kita registrasi. Ya kan? Jadi diverifikasi dulu. Jadi tahap pertamanya registrasi dulu ya Dok ya. Jadi kamu ngasih apa tuh Dok? Cuman bawa KTP aja kok. KTP terus cuma dimasukin nama dengan nicknya. Langsung udah ada keluar nomor antrian nomor vaksinnya, registrasinya. Jadi simpel banget, langsung ke atas vaksin. 3 vaksin gitu. Okay. Nah terus itu kamu waktu mungkin banyak yang nanya nih kan, kita kan dapat dari puskesmasnya itu nyatakan Dok udah terdaftar gitu kan. Jadi nyata cuma bawa KTP datang ke puskesmas itu. Jam berapa kamu Dok datang? Jam 9, tapi ada staff kita yang datangnya lebih pagi gitu. Dan ternyata memang jalurnya dibedakan. Yang berobat dengan yang vaksin. Jadi yang vaksin nggak terlalu banyak gitu. Dan langsung di puskesmas itu ternyata lengkap banget loh. Aku baru tahu loh. Ada swab PCR-nya juga loh dia loh. Jadi ngapain kita jauh-jauh? Iya, ternyata lengkap dan ya bagus banget ya. Bagus banget, bersih juga sih puskesmasnya gitu. Terus sampai ke lantai 3, terus ngapain tuh Dok? Yang aku ingat pokoknya kita cuma nunggu di depan, langsung dapat nomor antrian kan. Jadi di dalam ruangan itu ada 3 dokter di 3 meja yang berbeda. Nah meja pertama itu untuk registrasi, kita screening. Jadi kita di tensi, terus di tensi lu berapa? Normal 120-70. Seriusan gua tadi beda banget. Berapa?
Jadi kan tadi kan deg-degan kan. Padahal sebenarnya pas nunggu aku udah deg-degan, tapi pas itu kayak duduk gitu. Berapa? 150 cuy. Serius? Iya, terus gue kaget kan. Dok, kayak gue nggak pernah deh, biasa gue 170, kenapa? Iya dok, makanya tadi pas gue ditensi, dok jangan ngomong gitu. Oh iya, soalnya tensinya juga pakai yang otomatis kali ya, jadi mungkin ada variasi lah. Jadi mungkin kalau kita lagi deg-degan, kita lagi ngomong banyak, naik lantai 3 lagi kan, duduk dulu. Pak duduknya udah lama, tapi gue 150 cuy. Terus sekali doang tensi. 120, 70. Kalau gue akhirnya, dok tenang, yaudah gue tenang. Aja 138. Tapi boleh kan akhirnya 138? Boleh, karena kan di bawah 140. Jadi di bawah 140 per 90 boleh. Lu boleh. Jadi gua 138. Tapi waktu aku vaksin kemarin ada tenaga medis yang tensinya lumayan tinggi terus 150, akhirnya dia pulang. Istirahat dulu, nanti katanya baru kembali lagi. Makanya puji Tuhan gue 138 ya, cuy, 2 lagi. Jangan deg-degan ya. Jangan deg-degan. Vaksinnya ternyata nggak seserem itu, jadi santai aja. Terus cuma ditanya-tanya ya, cek termometer dulu. Oh iya, tidak boleh waktu demam, terus dikasih beberapa pertanyaan. Apa aja tuh pertanyaannya dok, kamu ingatnya? Sudah pernah COVID atau belum? Terus ada penyakit penyerta, misalkan kita hipertensi, diabetes, terus gangguan autoimun, SLE. Jadi pertanyaannya apalagi tuh? Kalau yang aku ingat tadi pernah kontak enggak sama orang itu yang pernah OTG atau apa? Kamu ada vaksin apa dalam sebulan terakhir? Tanya. Terus atau minum obat enggak jangka panjang gitu. Kalau apa lagi ya? Apa lagi ya? Udah gitu doang. Udah gitu doang, simple pertanyaannya. Tapi itu cukup lama loh. Mungkin kalau kita dokter, mungkin tadi ditanyainnya, saya tadi si suster Clara. Ma baru sama aja. Mikir dulu kali jawabannya. Ya kita harus jujur sih, maksudnya jangan sampai main bilang enggak aja ternyata ada gitu kan. Karena kan ini kan vaksin yang hitungannya baru ya. Demi kepentingan kita juga sih. Jadi jujur-jujuran aja. Dan ternyata selesai ditanya-tanya langsung pindah ke sebelah untuk vaksin. Dan cepet banget di sana. Enggak, cuman swab alkohol biasa langsung suntik, dia ambil. Kan dijelasin dulu dong. Vaksinnya CoronaVac, terus expirednya kapan, langsung dikasih lihat di depan kita, dia ngambil jumlahnya 0,5 cc. Dikit banget loh, 0,5 cc, jadi nggak berasa. Terus langsung dia usap, langsung dia suntik. Dan ternyata memang nggak ada rasanya ya. Nggak ada rasanya. Terus memang kita sebelum disuntik, kita dijelasin dulu kan dok, mungkin kamu agak lupa kok, tadi kan gue barusan disuntik. Jadi gue ingat banget, jadi dia nunjukin bahwa ini expirednya segini, nanti disuntiknya 0,5, nanti ini vaksin pertama ya dok ya, nanti vaksin kedua diulang 14 hari setelahnya. Jadi terus dia jelasin juga bahwa apa ya tadi ya, kok gue lupa sih. Oh nanti setelah vaksin ini belum tentu lu kebal corona, jadi beneran lengkap sih. Betul. Terus nanti setelah 2 minggu vaksin kedua, nanti ada jeda 2 minggu atau 1 bulan baru nanti itu kebentuk antibody yang sesungguhnya gitu. Nah setelah itu kita setelah vaksin disuruh tunggu ya, jadi disuruh tunggu observasi 30 menit untuk mencegah misalnya ada anaphylactic shock atau alergi. Jadi kita disuruh tunggu 30 menit sambil diobservasi dulu. Nah setelah itu baru kita masuk, baru dikasih yang seperti ini, kartu vaksinasi. Jadi ini tanda bukti ya. Kamu punya kenapa begini? Kamu bayar setengah harga ya? Makanya gue agak kecewa sih. Kamu bayarnya setengah harga kali? Takut dikebohongan. Enggak dong, gratis kan. Jadi semua vaksin itu gratis. Yang aku dengar memang gratis ya. Jadi memang tidak dipungut biaya sama sekali. Kita beberapa puluh ini semuanya udah divaksin dan free gitu. Tuh, coba lu lihat. Tuh. Sama kok. Enggak mungkin. Mungkin lagi habis kartunya. Lagi habis kali. Sama aja kok. Cepat durasi. Terus apa lagi yang kamu tanyain? Jadi di sini dijelasin ada nomor registrasi aku, nomor NIK, nomor tiket, terus nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, lokasi vaksinasi di mana, dan disarankan vaksinasi di lokasi yang sama pada kunjungan berikutnya. Oh gitu. Jadi jangan pindah-pindah, bingung kali ya. Nah terus dok, aku mau nanya, kan kita vaksinnya kan CoronaVac nih. Kan masih banyak yang takut nih, oh ini buatan China bla 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 gitu, kalau menurut lu gimana?
Menurut aku sih pendapat pribadi ya. Menurut aku sih aman-amannya karena kebetulan Pak Jokowi sendiri kan berani vaksin tuh. Terus udah gitu aku lihat banyak senior spesialis atau GP yang udah senior pun berani gitu kan. Jadi aku sih cuma mikir misalnya gini, kita nggak tahu nih vaksin bagus apa enggak. Itu kan spekulasi kan. Tapi udah pasti angka kasus COVID-nya kan tambah tinggi terus kan, daripada kita kena ya lebih baik kita proteksi lah gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi vaksin aja nggak apa-apa. Jadi meskipun mereknya apapun nggak masalah. Masalahnya kan kalaupun kita mau milih-milih mau yang mana kan nggak ada sekarang di Indonesia kan baru ada yang ini. Jadi ya menurut aku sih bagus-bagus aja. Bagus aja. Malah aku sempat mikir ya kayak misalkan yang merek Pfizer atau Moderna itu kan sebenarnya something yang baru kan. Sedangkan ini kan virus makan yang maksud teknik mRNA itu baru. Again jadinya ya sebenarnya ya mau pilih yang mana ya sama aja sebenarnya lu juga nggak tahu gitu. Juga tapi memang realnya begitu penjelasannya. Jadi yang vaksin yang mRNA itu memang baru gitu, jadi nggak tahu lah. Jadi buat kalian yang pengen vaksin tapi banyak tuh simpang siur hoax juga gitu-gitu kan dari luar, jadi jangan takut untuk tuh. Kita pun dan seluruh staff di sini pun vaksin dan buktinya kita masih hidup sampai sekarang. Oh ya, efek sampingnya nih kan banyak nih habis di kemarin vaksin. Disebutin sama dia apa aja. KIPI-nya apa? Pegel di tempat suntikan, bisa nyeri sendi. Sampai ke sini katanya. Terus jantung dong sampai ke sini cuy. Enggak, nyeri di sendi-sendi tubuh, bisa ada meriang. Terus sakit kepala. Gosip-gosipnya nggak tahu katanya bisa bikin ngantuk, lemas dan lain-lain. Disebutin sama dia ngantuk dan buktinya staff kita emang ngantuk. Ada. Aku sih nggak berasa apa-apa. Ada cuy yang di atas staff kita ngantuk. Iya. Itu waktu ditelepon mau ngomong tuh sama si ini tidur. Enggak, tapi survei membuktikan kayaknya sih memang ada beberapa omongan begitu. Tapi ya, aku enggak. Kamu kan baru hari ini, aku kemarin sampai hari ini. Tapi pegel pun enggak gue. Enggak. Kemarin aja waktu habis suntik ada berasa mungkin ya dibilang ngilu juga enggak sih, tipis doang gitu. Mungkin ya bekas suntikan aja gitu. Tapi hari ini dipegang, digerakkan sama sekali enggak ada rasa, nyeri sendi enggak ada, meriang enggak ada, tidur nyenyak. Ya terus kalau kita itu disuntiknya di tangan kiri karena kita biasa nulis pakai tangan kanan kan. Jadi kalau diinjerin sebelah kiri ya. Kalau kalian kidal mungkin bisa minta aja sebelah kanan. Tapi kalau kita sih memang di kiri, jadi nggak ada berasa apapun sih. Jadi kemarin aku habis vaksin juga langsung balik sini, praktek juga biasa-biasa aja sih, nggak ada rasa apapun. Oh ya, buat dokter tenaga kesehatan di luar nih, gimana nih caranya supaya dapetin vaksin ini lebih gampang? Dokter ada info apa? Kemarin sih aku baca ada vaksinasi massal lagi tanggal 28, 29, 30 nih gitu. Nah terus mungkin kalau memang kemarin aku baca memang websitenya itu down gara-gara mungkin kebanyakan orang daftar antusias untuk daftar di website itu gitu untuk mendapatkan vaksin. Memang kan tahap pertama ini untuk nakes ya, jadi mungkin yang masyarakat pada umumnya nanti ada gilirannya sih sebenarnya. Jadi websitenya down, so mungkin boleh proaktif sih, kayak direktur kita ini kan dia langsung menghubungi ke grup-grup dokter setempat, ke pihak dinkes setempat atau puskesmas terdekat, biasanya mereka akan membantu mendata juga sih. Gitu. Jadi ada vaksinasi massal ya. Jadi untuk bisa tenaga kesehatan, tapi iya bisa dicari itu, ditanya lah ke grup-grup dokternya. Grup dokter, jadi bisa divaksin gitu. Oke, terus ada mau tanya lagi? Mungkin? Ngantuk ya? Nggak divaksin. Jadi mungkin buat semua tenaga medis, terus seandainya nanti dapat giliran untuk vaksin ya menurut aku sih harus vaksin ya. Karena kalau kita 70% aja dari masyarakat tuh sudah divaksin, kita bisa menekan angka kasus COVID dan mungkin kita bisa segera kembali ke keadaan sebelum COVID kali ya, sebelum pandemi. Kita bisa jalan-jalan lagi, kita bisa praktek secara aman. Kalau gini kan kita praktek juga dalam ketakutan ya sebenarnya. Kita pakai proteksi tebal-tebal dan lain-lain. Mudah-mudahan sih balik ke sedia kala ya, dengan semakin banyaknya orang yang divaksin. Memang harus sabar kali ya, karena kan jumlah dosisnya kan sekarang harus sangat terbatas gitu. Tapi begitu ada, secepatnya kita vaksin aja sih kalau aku bilang. Nah terus mungkin himbauan lain apa tuh Dok buat mereka yang udah divaksin? Mungkin mereka entar gua vaksin apa nih himbauannya? Kalau aku sih kan kemarin banyak juga kan yang berpikir kalau kita sudah vaksin and then gue boleh jalan-jalan, gue udah boleh bebas, nggak usah pakai masker. Meskipun udah 2 kali vaksin tetap harus, tapi menurut aku sih kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan sampai betul-betul
COVID itu tereradikasi kali ya. Jadi karena vaksin ini kan kita nggak tahu seberapa tinggi proteksi, kan memang masih dalam penelitian ya. Ini kan memang dipercepat karena kasusnya semakin tinggi, tapi kita harus tetap jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, dan sebisa mungkin menjaga diri lah. Jadi aku sih bakal tetap praktek ya, tetap seperti sedia kala, tetap pakai APD dan lain-lain. Meskipun kita sudah katanya kan 2 kali vaksin, lalu tunggu 2 minggu itu sudah terproteksi, tapi kan lebih baik kita tetap jaga-jaga sih kalau aku bilang. Karena kan memang semua vaksin yang ada pun tidak memproteksi hingga 100% kan. Jadi kita tetap harus jaga-jaga sih. Oke, nah itu pentingnya ya. Jadi meskipun kan tetap udah vaksin, mau sekali mau 2 kali, tetap kan harus menjalankan protokol kesehatan itu. Jadi lebih baik itu. Oke, jadi kesimpulan mungkin buat aku mungkin jangan takut untuk vaksin karena kita pun juga udah vaksin. Dan buat kalian yang kalau pengen divaksin mungkin kan bisa tanya-tanya lah, datang ke puskesmas, tenaga kesehatan ya, gitu-gitu buat gimana kelanjutannya kayak gitu. Oke. Tetap sehat semuanya. Benar. Tetap menjaga diri. Jaga diri, jaga protokol kesehatannya, jaga jarak. Thank you semuanya.